leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leaves me alone. Forever, ever, forever and ever. Who gives me greatest love and cleanse me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you give the greatest love and cleanse me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, aku diberkati, kamu juga. Adik-adik, engku-engku juga orang tua, saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan yang kedua. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Karena itu kita patut bersyukur karena meskipun kita tidak bisa beribadah di rumah gereja, tapi kita punya kerinduan yang sama untuk datang beribadah. Meskipun ibadah ini kita lakukan bersama-sama di rumah. Adik-adik, ibadah kita di hari Minggu ini diberi tema terima kasih untuk bakat dan karunia. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah, mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Ini kita akan buka ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai akan kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami sudah boleh lagi berada di minggu pertama bulan yang kelima. Kami yakin dan percaya Tuhan,
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selalu nyata di setiap saat. Meskipun Tuhan kami mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua, kami punya kerinduan Tuhan. Meskipun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Karena itu Tuhan, sertailah ibadah kami agar supaya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Allah itu adalah Allah yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Karena itu mari kita memuji-puji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan menyanyikan bersama satu lagu pujian, Lihat Betapa Besar Kasih Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, bahkan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memohon pertolongan Roh Kudus, kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita kidungkan bersama satu pujian yang berkata, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan Tuhan bagi jemaat saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita akan membaca Alkitab dan menonton cerita firman Tuhan, orang akan meminta kekuatan dari Tuhan lewat doa. Bagaimana itu sikap berdoa? Iya, betul sekali. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh beri bagi kami semua, anak-anak sekolah minggu, sehingga saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca Alkitab dan menonton cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami maksud dari firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami tonton sebentar. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran, dan juga Alkitab. Karena saat ini kita akan membaca Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah semua so pegang Alkitab. Ya, mari orang membuka di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Adik-adik yang ada di rumah, orang akan membaca secara bersama-sama. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita menonton video cerita Alkitab.
Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Adik-adik, tadi torang so tonton bersama itu video cerita Alkitab. Dan saat ini Enci akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, sebutkan nama kitab
pasal dan ayat dari bacaan hari ini. Pertanyaan kedua, sebutkan judul perikop bacaan hari ini. Pertanyaan ketiga, berapakah keuntungan yang didapat oleh penerima 5 talenta setelah melakukan usahanya? Pertanyaan keempat, berapakah keuntungan yang didapat oleh penerima 2 talenta setelah melakukan usahanya? Wow, hebat ya adik-adik. Jawabannya benar semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Dan semoga firman Tuhan itu dapat menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat kepada orang tua, tetapi juga berutama takut terhadap Tuhan. Nah, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian yang berkata, hanya satu kali. Bukan seperti darah domba atau biasa, persembahkan penyuci dan berulang, tapi darah Kristus yang tak bercacat tak bercela, yang menyucikan manusia dari segala dosa. Karena setiap manusia akan mati satu kali, kembali menghadap Tuhan dan dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa hebat dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, Engkau masih tetap menjaga, melindungi mereka, sehingga boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berdoa kami kepadamu, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada anak-anak ini, agar tetap mengandalkan Engkau sebagai Allah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Terlebih juga Tuhan, kami mau mendoakan juga orang tua mereka yang selalu menjaga, merawat, mendidik anak-anak ini sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Kiranya diberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan, bahkan pun memberikan berkat yang berlimpah bagi mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut terhadap orang tua, terlebih Tuhan, takut terhadap Engkau. Berdoa kami juga kepadamu Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka. Terlebih Tuhan, kami berdoa kepadamu
Kiranya Engkau menyertai Engkau Penatua Stephen Poluakan ST bersama dengan guru-guru sekolah minggu Jemaat Siloam Tataran 2 yang ada Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan pun semangat untuk melayani anak-anak ini Tuhan. Sehingga lewat pelayanan yang mereka berikan, anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, pelayanan yang mereka berikan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kami juga mau mendoakan ada anak-anak, bahkan orang tua yang mungkin di rumah mereka masing-masing yang saat ini sedang sakit. Mari Engkau kunjungi mereka Tuhan. Lihat apa yang menjadi penyebab sehingga mereka sakit. Mari Engkau tolong mereka Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka, agar supaya mereka boleh menjalani hidup ini dengan mengandalkan Engkau sebagai Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan pemerintah kami, bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan dalam pergumulan dengan adanya virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah di negara kami Tuhan. Mari Engkau selalu menyertai para pemimpin bangsa kami, agar supaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan untuk kebaikan kami semua, kiranya itu selalu diberkati, sehingga rencana apapun yang mereka lakukan untuk kebaikan kami semua, itu boleh terjadi hanya karena tuntunan tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga mau mendoakan bagi para dokter, perawat, bahkan tenaga medis yang selalu membantu, bahkan menjadi garda terdepan untuk memerangi virus COVID-19 ini Tuhan. Mari Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan pun semangat untuk melayani para pasien, sehingga Tuhan, dengan adanya pelayanan yang mereka berikan, para pasien ini boleh disembuhkan dengan mengandalkan Engkau sebagai Allah yang luar biasa hebat. Oh Tuhan, kami mau mendoakan akan seluruh kehidupan bangsa kami. Hanya kami mau taruh itu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik sekalian, senang sekali Encik bisa jumpa kembali walaupun hanya lewat media online. Encik harap tidak mengurangi sukacita dari kita semua meski kita hanya beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan biarlah apapun keadaan kita, tetap segala kemuliaan kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Siloam Tataran 2 mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Siloam Tataran 2, Ketua Jemaat Pendeta Esther Yowadena, Master Teologi yang juga bisa mengisi acara pada saat ini. Terima kasih kepada tim kreatif Komisi Pelayanan Anak Sinode, Engku Angki dan kawan-kawan yang sudah menyediakan video cerita Alkitab. Terima kasih kepada Komisi Pelayanan Anak Jemaat Siloam Tataran 2, Penatua Stephen Poluakan ST bersama seluruh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih juga kepada semua anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru dan orang tua yang sudah mendampingi anak-anak di rumah. Dan terlebih ucapkan
Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tetap setia kepada kita. Dan biarlah kita kembangkan terus bakat dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Stay home, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dengan berakhirnya ibadah untuk anak sekolah minggu Jemaat Siloam Tata Aran 2, maka kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam kelayakan-Mu Engkau sudah boleh berkenan sehingga ibadah anak sekolah minggu Jemaat Siloam Tata Aran 2 boleh berakhir. Dan ini semua karena perkenanan Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati bagi anak-anak kami ini ketika mereka boleh dapat menerima akan kehendak dan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga bagi para guru sekolah minggu yang sudah dapat memberi waktu pula kesempatan untuk mengajar bagi anak-anak ini, sehingga anak-anak ini didampingi juga bagi para orang tua. Semua kami diberkati di dalam Engkau. Meskipun jarak yang juga tidak bisa langsung mempertemukan kita, tetapi melalui ibadah di saat ini semua boleh dapat merekamnya dengan kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan akan menyertai dan memberkati ibadah ini meskipun dalam kondisi pergumulan bersama lewat keberadaan dalam pergumulan untuk virus COVID-19. Semua pasti akan berlalu dan berakhir dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ini doa kami mempersembahkan semua dalam kehendak nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan doa ini. Amin. Kita akan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih, kelimpahan, sukacita, berkat Allah di dalam anaknya Yesus Kristus akan memberkati anak-anak sekolah minggu, para guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang mendampingi. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati kami sekalian dari sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, setiap anak telah menerima bakat atau kemampuan dari Tuhan meskipun itu berbeda. Itu kembangkanlah bakatmu. Jangan sampai kita merasa minder, apalagi kita merasa rendah diri. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Shalom.